Dakwah Islam secara terang-terangan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam, beliau bertanya, "Jumlah para sahabat ada berapa sekarang?" Mereka menghitung lalu menjawab, "Bersama kamu ada 40 orang." Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Kalau begitu, untuk apa kita tetap di sini? Ayo kita keluar dari Masjid Al-Haram dan menegakkan kalimat Allah. I'la al-kalimatullah." Semuanya beranjak dari tempatnya. Mereka pergi ke Masjid Al-Haram dengan posisi Umar bin Khattab radhiyallahu an berada di bagian paling depan. Kemudian di belakangnya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah SAW berada di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di sebelah kanan beliau ada Abu Bakar radhiyallahu an, dan di sebelah kirinya ada Hamzah radhiyallahu an. Sementara itu, para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum berada di belakang Rasulullah SAW. Ketika para pembesar suku Quraisy sedang berkumpul di Masjid Al-Haram dan sekarang sedang menunggu kabar dari Umar bin Khattab, tiba-tiba mereka melihat Umar datang dan berada di barisan paling depan kaum muslimin. Mereka saling menatap satu sama lain dan berkata, "Lihatlah, Umar membawa semua pengikut Muhammad bersamanya." Abu Jahal yang bersifat seperti setan dan berpikiran licik merasa tidak senang atas kedatangan itu. Dengan cepat dia lari dan bertanya, "Ya Umar, apa yang terjadi?" Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab dengan sungguh-sungguh tanpa menjatuhkan harga dirinya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah itu Abu Jahal bingung dan tidak tahu apa yang akan dia katakan. Para pembesar Quraisy lainnya pun terkejut dengan hal ini. Umar radhiyallahu an berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Orang-orang yang mengetahuiku, mereka mengenalku. Sementara orang-orang yang tidak mengetahuiku, ketahuilah bahwa aku adalah Umar bin Khattab." Seketika itu tampak rasa kaget yang luar biasa pada wajah-wajah orang Quraisy. Mereka lari ke sana sini. Pada hari itu kaum muslimin berkumpul dan membuat saf di Masjidil Haram. Kemudian mereka melaksanakan sholat di tempat yang terbuka. Masa pemboikotan. Orang-orang Quraisy melihat umat Islam makin hari makin bertambah dan agama Islam makin kuat. Meskipun Abu Thalib yang merupakan pemimpin Quraisy belum beriman, dia tetap menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri. Dalam hal ini, Bani Hashim lainnya yang belum beriman pun mendukung Abu Thalib agar dapat memperlihatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Para kaum kafir Quraisy melakukan musyawarah, mempertimbangkan segala sesuatunya dengan teliti. Akhirnya, pada awal tahun ke-7 kenabian, mereka enggan bertemu dengan seluruh Bani Hashim, baik muslim maupun non-muslim. Mereka menulis sebuah perjanjian yang isinya dengan kesepakatan bersama
Setelah ini kami tidak lagi melakukan transaksi jual beli dengan Bani Hashim, tidak memberikan atau mengambil anak perempuan mereka sebagai menantu atau calon istri. Mereka menggantungkan perjanjian tersebut di Ka'bah. Selain itu, mereka bersumpah tidak akan melakukan apapun yang tidak sesuai dengan perjanjian itu. Oleh sebab itu, seluruh Bani Hashim, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, tinggal dalam keadaan terasingkan di Sya'ab Abu Thalib. Namun, Abu Lahab memisahkan diri dari mereka dan tinggal bersama dengan orang-orang musyrik. Semua orang Bani Hashim selain Abu Lahab tinggal bersama Abu Thalib dan tidak bisa bertemu dengan orang-orang Quraisy yang lain. Orang-orang muslim yang tempat tinggalnya berada di daerah lain meninggalkan rumah mereka dan pindah ke tempat pengasingan. Dengan semangat kekeluargaan, Bani Hashim selalu berusaha menjaga dan melindungi Rasulullah SAW dari segala kejahatan para musuh, sementara orang-orang muslim selalu mendampingi Rasulullah SAW dan mendukungnya. Terbelahnya bulan menjadi dua. Pada tahun ke-8 kenabian, terjadi peristiwa terbelahnya bulan yang merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Ketika itu, pada suatu malam yang cerah dengan sinar rembulan, beberapa orang Quraisy meminta Rasulullah SAW untuk menunjukkan mukjizatnya. Rasulullah SAW berdoa, dan seketika itu bulan pun terbelah menjadi dua. Bahkan sebagiannya terlihat berada di salah satu sisi Gua Hira dan separuhnya lagi terlihat di sisi yang lain. Pada waktu itu Rasulullah SAW berkata, wahai fulan, saksikanlah. Semua yang hadir di tempat itu melihat peristiwa terbelahnya bulan. Namun orang-orang musyrik tetap tidak mau beriman dengan mengatakan, ini juga salah satu sihir yang diperlihatkan Muhammad. Seperti sebelumnya, mereka terus memusuhi kaum muslimin dan Bani Hashim. Pemboikotan terus berlanjut. Pemboikotan terhadap kaum muslimin di Sya'ab Abu Thalib sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Keadaan ini membuat mereka sangat menderita. Jika ada salah satu dari kaum muslimin yang pergi ke pasar, orang-orang musyrik akan menyiksanya dengan siksaan yang luar biasa. Pada musim haji, jika ada seorang pedagang yang akan melakukan transaksi jual beli dengan Bani Hashim, mereka selalu menghalanginya. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak bisa bergerak bebas di pasar-pasar dan di tempat perbelanjaan lainnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyembunyikan keislamannya, meskipun pada waktu itu dia tinggal di kediaman Rasulullah SAW. Akan tetapi karena keberaniannya, Hamzah radhiyallahu an menyatakan keislamannya secara terang-terangan dan pergi ke tempat manapun yang ia inginkan. Begitupun dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia tidak takut sedikit pun melawan orang-orang musyrik. Meskipun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang merupakan sahabat yang paling mulia di antara sahabat lainnya, termasuk orang yang berpengaruh di kalangan suku Quraisy, dia juga merasakan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Namun demikian, dia tetap mengerjakan sholat secara terang-terangan tanpa menghiraukan perkataan mereka. Seperti sebelumnya,
dia juga terus melanjutkan usaha dakwahnya secara diam-diam kepada orang-orang yang dianggap berpotensi untuk masuk Islam. Permusuhan yang sangat besar yang ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari agama Islam, atau setidaknya dapat menghalangi perkembangan agama Islam agar tidak berkembang dengan pesat. Akan tetapi mereka sama sekali tidak berpikir bahwa matahari tidak akan bisa padam dengan lumpur. Lilin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyalakan tidak akan mati dengan hembusan nafas mereka yang dingin. Apapun yang dilakukan orang-orang Quraisy tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang Muslim. Bahkan hal ini membuat semangat mereka makin kuat, dan dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, agama Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang Muslim rela mengorbankan segalanya demi kepentingan agama Islam untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat dengan tidak memperdulikan kehidupan dunia yang sementara. Banyak di antara mereka yang meninggalkan tanah air tercintanya dan pergi ke Habasyah, dan sebagian dari mereka lebih memilih tinggal di Sya'ab Abu Thalib dalam keadaan terasingkan. Begitu pula orang-orang yang sadar dan berakal mulai beriman ketika melihat mukjizat yang ditunjukkan Rasulullah SAW dan mengetahui akan kebenaran bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang tinggal di dalam sekelompok orang yang tidak tahu keadaan umat sebelumnya, dan juga tumbuh besar di kota yang tidak terdapat ahli ilmu, dan sama sekali beliau tidak pergi ke daerah lain untuk menuntut ilmu. Singkatnya, beliau adalah seorang nabi yang ummi, tidak mengetahui baca tulis. Padahal Rasulullah SAW memberitahukan tentang banyak hal dan pengetahuan yang gaib dengan wahyu dan ilham yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, beliau juga telah memberikan perintah-perintah yang tertulis di dalam kitab Taurat, Injil, dan kitab samawi lainnya dengan sebenar-benarnya. Meskipun semua ini sudah cukup untuk menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak perlu bukti lainnya lagi, Rasulullah SAW telah menunjukkan banyak mukjizatnya. Mukjizat yang dimiliki beliau sangat banyak. Tidak mungkin untuk menjelaskan semua mukjizat beliau di sini. Akan tetapi, pembahasan mengenai mukjizat Rasulullah SAW beberapanya telah dijelaskan, dan beberapanya lagi akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.